Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi Bahasa Indonesia kelas 8. Tentunya terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Nama Salim SPD, guru Bahasa Indonesia asal SMP Negeri 6 Bau-Bau. Topik 1 yaitu tentang teks eksposisi pada sebuah tulisan. Teks eksposisi, siswa mungkin pernah mendengar atau membaca tulisan seperti esai, tajuk rencana, tanggapan kritis. Ini merupakan bentuk teks eksposisi. Apa pengertian teks eksposisi? Teks eksposisi adalah teks yang mengemukakan sejumlah pendapat, fakta yang memuat dorongan, penilaian, dan ajakan tertentu kepada halayak. Bagaimana dengan unsur-unsur teks eksposisi? Yang pertama, gagasan. Gagasan, ide pokok atau pendapat. Isinya berupa pernyataan yang mungkin berupa komentar, penilaian, saran, dorongan, dan bujukan. Gagasan, ide pokok atau pendapat merupakan inti paragraf. Contoh, vaksin virus corona akan ditemukan sekarang ini. Selanjutnya, fakta. Fakta adalah peristiwa yang nyata, sesuatu yang benar-benar ada dan terjadi. Contoh pada kalimat, banyak masyarakat Indonesia terinfeksi virus corona. Apa saja pola-pola pengembangan teks eksposisi? Pola yang pertama, pola umum khusus. Pada pola umum khusus, ide pokoknya terletak di awal paragraf dan diikuti dengan ide-ide penjelas atau pada kalimat pertama pada paragraf tersebut. Pola ini disebut deduktif. Contoh, minuman keras membahayakan anak bangsa. Bahayanya tidak hanya mengenai diri sendiri, tetapi juga orang di sekitarnya. Yang kedua, pola khusus umum. Pada pola khusus umum, ide pokoknya terletak di akhir paragraf atau kalimatnya pada paragraf terakhir, didahului dengan penjelas di kalimat sebelumnya. Pola ini disebut pula induktif. Contoh pada paragraf, hampir di setiap wilayah provinsi Sulawesi Tenggara terdapat tambang nikel. Produksi nikel semakin meningkat. Masyarakat mendapat pekerjaan di tambang nikel yang layak dan menjanjikan untuk kebutuhan keluarganya. Pemerintah bekerja sama dengan investor asing di bidang tambang nikel. Yang ketiga, pola ilustrasi. Pada pola ilustrasi, gagasan umum menggunakan ilustrasi atau contoh konkret atau nyata yang berfungsi membuktikan suatu pendapat. Contoh pada paragraf, dalam satu keluarga yang mempunyai anak 5 orang akan memiliki pendirian dan sifat yang berbeda. Ada yang mengikuti jejak orang tuanya dan ada juga yang bersifat dengan kemauannya sendiri. Oleh karena itu, orang tua tidak bisa untuk memaksakan kehendak pribadi. Yang keempat, pola perbandingan. Pola perbandingan
yaitu untuk membandingkan perbedaan dan kesamaan berdasarkan hal-hal tertentu. Contoh pada paragraf, peningkatan kualitas pendidikan sangat penting agar menghasilkan lulusan yang terbaik. Kalau tidak demikian, maka sekolah yang bersangkutan tidak bisa untuk mencapai visi dan misi sekolah. Oleh sebab itu, pemerintah, kepala sekolah, guru, siswa, tenaga kependidikan, dan orang tua harus ada kerjasama. Berikut kita berbicara tentang kalimat utama yang terdapat dalam teks digunakan untuk membangun isi paragraf pada teks eksposisi itu sendiri. Pengertian kalimat utama adalah kalimat yang memiliki ide pokok, gagasan utama, pokok pikiran yang digunakan pada paragraf. Kemudian berdasarkan letaknya, kalimat utama ada 3 jenis paragraf, yaitu 1 paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan yang ketiga paragraf campuran. Baik, penjelasan dari ketiga paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Contoh, SMP Negeri 6 Bau-Bau ialah salah satu sekolah unggulan di kota Bau-Bau, sebab lulusannya tiap tahun dapat diterima pada sekolah favorit. Juga siswanya dapat bersaing dengan siswa SMP dari sekolah lain. Kemudian paragraf induktif, kalimat utamanya terletak di akhir paragraf atau sebagai penutup setiap paragraf. Contoh, pada umumnya lulusan SMP Negeri 6 Bau-Bau tiap tahun dapat diterima pada sekolah favorit. Juga siswanya dapat bersaing dengan siswa dari sekolah lain. SMP Negeri 6 Bau-Bau ialah salah satu sekolah unggulan di kota Bau-Bau. Selanjutnya, paragraf campuran. Kalimat utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Ini sudah jelas tentunya. Contoh, SMP Negeri 6 Bau-Bau ialah salah satu sekolah unggulan di kota Bau-Bau, sebab lulusannya tiap tahun dapat diterima pada sekolah favorit. Juga siswanya dapat bersaing dengan siswa SMP dari sekolah lain. Penguasaan ilmu dan pengetahuan siswanya serta penerapan kedisiplinan bisa menjadi teladan. Siswa lulusan SMP Negeri 6 Bau-Bau tidak diragukan lagi. Kemudian kita berpindah pada struktur teks eksposisi. Yang pertama, tesis. Tesis adalah pengenalan isu, masalah, ataupun pandangan penulis secara umum tentang topik yang dibahas. Contoh, jembatan biru yang menghubungkan Kelurahan Loglogo dan Pulau Makassar akan mengalami kerusakan yang serius pada 5 tahun ke depan. Jika pemerintah tidak membenahi kerusakan tersebut, maka lambat laun jembatan ini tidak dapat digunakan lagi. Yang kedua, rangkaian argumen. Rangkaian argumen adalah pendapat atau argumen penulis sebagai penjelasan yang dikemukakan pada isi teks sebelumnya. Dapat kita berikan contoh,
Pengunjung Jembatan Biru semakin meningkat setiap hari dibandingkan setelah peresmiannya beberapa tahun lalu yang hanya dalam jumlah sedikit pengunjung. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang adalah perumusan kembali secara ringkas isi teks eksposisi. Inilah yang disebut penutup atau kesimpulan. Contoh, masalah Jembatan Biru yang akan mengalami kerusakan 5 tahun ke depan dan belum dibenahi akan diperparah dengan jumlah pengunjung yang semakin. Baik, kita lanjutkan pada topik 2, yaitu tentang teks persuasi. Teks persuasi pernah kalian pelajari di semester 1, yaitu tentang bahasa iklan. Pada pertemuan kali ini saya membahas hal-hal penting yang perlu diketahui pada teks persuasi. Yang pertama, pengertian. Yang kedua, tujuan. Ketiga, ciri-ciri. Dan yang keempat, struktur. Penjelasan. Yang pertama, pengertian teks persuasi. Teks yang bersifat membujuk secara halus atau memberi keyakinan. Berikut teks yang berisi ajakan atau larangan, dan teks yang berisi saran kepada orang lain. Yang kedua, tujuan teks persuasi: merayu orang lain, membujuk orang lain, mempengaruhi orang lain. Yang ketiga, ciri-ciri teks persuasi, yaitu berusaha meyakinkan menggunakan kata ajakan, berisi argumen, menghindari konflik. Yang keempat, struktur teks persuasi: pengenalan isu, yaitu untuk penyampaian masalah yang menjadi dasar tulisan. Kemudian pernyataan ajakan sebagai inti dari teks persuasi, bersifat dorongan kepada pembaca untuk melakukan sesuatu. Dan rangkaian argumen yang memuat sejumlah pendapat penulis terkait isu yang ada. Terakhir, penegasan kembali untuk pernyataan sebelumnya, biasanya menggunakan kata penegasan seperti oleh karena itu, dengan demikian, oleh sebab itu, maka dari itu. Demikianlah materi kita hari ini. Nanti kita lanjutkan pada minggu depan. Dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.